Welcome to my channel. Halo, selamat datang di video gue. Kali ini gue akan membahas tentang apa itu regular dan irregular. Lalu setelah itu gue juga akan membahas siapa saja irregular yang ada di Tower of God. Hanya di Andrew Channel. Pada dasarnya dalam cerita Tower of God, seseorang yang hendak menaiki menara itu dibagi menjadi dua sebutan, yaitu regular dan irregular. Lalu, apa maksud dari kedua sebutan ini? Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Apa itu regular? Regular sebenarnya memiliki beberapa arti dalam cerita Tower of God. Bisa sebagai cara dia memasuki menara, atau bisa sebagai dia menaiki menara. Dalam dua hal ini masing-masing memiliki arti yang berbeda. Orang-orang yang terpilih untuk menaiki menara disebut sebagai regular, atau dalam bahasa Koreanya adalah Seon Byolin Won. Orang yang akan menjadi regular ini haruslah dipilih oleh Hedon untuk dapat menaiki menara. Hedon sendiri itu adalah seorang guardian atau administrator pada lantai 1. Lalu dia yang akan memilih para regular dari beberapa tempat dan mengundang mereka untuk menjadi seorang regular. Mereka yang diundang oleh Hedon akan diteleportasikan langsung ke lantai 2, yaitu lantainya Evankel, tanpa melewati lantai 1. Pada lantai 2 ini sebenarnya bertujuan untuk menyaring dan menyingkirkan mereka yang mempunyai potensi dapat mengacaukan menara dan potensi untuk menghancurkan kerajaan jahat, seperti halnya Urek dan Pantaminum. Karena hal ini yang membuat ujian pada lantai 2 menjadi sangat sulit, sehingga banyak regular yang gagal dalam lantai ini. Dan karena itu juga lantai ini disebut sebagai lantai neraka Evankel. Setiap regular harus melewati tes di setiap lantainya. Lalu tes tersebut akan diberikan oleh para ranker yang bertugas sebagai tes administrator. Para regular akan mulai diberikan hak untuk tinggal dan mengulangi tes dari lantai 20 ke atas. Yang berarti pada lantai 2 sampai lantai 19 ini, para regular tidak boleh gagal dalam ujian tersebut. Dan jika mereka gagal, mereka akan kehilangan hak untuk menaiki menara. Seringkali para regular yang lolos di lantai 2, mereka akan bersama-sama membentuk tim untuk dapat lolos ke lantai selanjutnya. Dan biasanya pada lantai ke-20 ini, regular yang menjadi beban akan ditinggalkan oleh anggota timnya. Dan juga karena tingkat kesulitan yang cukup tinggi, lantai ini sering disebut sebagai lantai lubang jarum menuju surga, atau the needle hole to heaven. Lalu, regular yang sudah melewati lantai tertentu akan digolongkan menjadi beberapa tingkat regular, yaitu dari regular rank F sampai dengan regular rank A. Mereka akan disebut dengan regular rank F jika mereka berhasil melewati ujian pada lantai kedua. Lalu regular rank A, mereka yang berhasil melewati ujian pada lantai ke-20. Regular rank D yang berhasil melewati lantai ke-30. Untuk regular rank C belum terlalu pasti antara lantai 49 sampai 51. Lalu untuk regular rank B dan rank A, belum diberitahu lantai berapa yang harus dilewati untuk mendapatkan peringkat tersebut. Jadi kesimpulannya, regular itu adalah kandidat yang menaiki menara dengan cara diundang oleh Hedon. Sedangkan, sebelum mereka mencapai lantai 134 atau menjadi ranker, mereka akan tetap disebut sebagai regular dengan rank F sampai dengan rank A, sesuai dengan tingkat lantai yang sudah mereka lewati. Lalu selanjutnya, seseorang yang menaiki menara tanpa diundang oleh Hedon dan membuka gerbangnya sendiri disebut sebagai irregular, atau dalam bahasa Koreanya yaitu Seon Byolin Won. Irregular ini akan melewati tes yang diberikan oleh Hedon pada lantai pertama. Diingatkan kembali bahwa tes yang diberikan ini tidak diberikan ke regular, karena para regular akan langsung dipindahkan ke lantai 2 dan mengikuti tes pertamanya di sana. Berbeda dengan irregular, dikarenakan mereka bukan termasuk orang yang terpilih, mereka harus melewati tes yang sulit pada lantai 1. Karena mereka tidak dipilih dan diundang oleh Hedon, bukan berarti mereka tidak layak untuk menaiki menara. Justru kedatangan mereka biasanya disimbolkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan menara. Karena dikatakan bahwa menara itu sendiri tidak akan membuka pintunya pada siapapun, kecuali seseorang yang dibutuhkan oleh menara, seperti kestabilan menara, perubahan, atau revolusi. Berarti bisa dibilang bahwa irregular itu adalah orang yang terpilih oleh menara, bukan oleh Hedon. Para irregular ini seringkali disebut sebagai bencana dalam menara, dikarenakan para irregular ini biasanya sangatlah kuat. Bahkan mereka tidak terikat dengan peraturan menara, seperti kemampuan untuk mengontrol Shinsu tanpa persetujuan guardian atau administrator lantai. Bahkan mereka dapat membunuh Raja Menara, yaitu Jahart. Dikarenakan Jahart mempunyai kontrak dengan administrator untuk tidak dapat dibunuh oleh setiap orang yang ada di menara. Tetapi para irregular ini tidak terikat pada kontrak itu. Dan mengapa para irregular juga sering disebut sebagai simbol ketakutan dalam menara. Pada zaman dulu sebelum Jahart menjadi Raja Menara, para irregular sendiri dites langsung oleh administrator di setiap lantai. Berbeda dengan tes sekarang yang dilakukan oleh ranker yang bertugas sebagai tes administrator. Dan tes yang mereka laksanakan pastinya lebih mudah. Lalu, siapa saja yang termasuk irregular? Untuk jumlah irregular yang ada dalam menara, sekarang Siu masih merahasiakannya. Namun gue akan bahas siapa saja yang sudah diketahui sebagai irregular. Yang pertama yaitu Jahart dan 12 Great Warriors.
Diketahui bahwa pertama kali orang yang menaiki menara dan membuka pintu menara yaitu Jahart dan 12 temannya. Maka karena itu mereka juga disebut sebagai irregular. Mereka juga menaiki menara dengan mengikuti tes langsung dari administrator lantai. Lalu pada suatu saat, Jahart mengakhiri petualangannya. Dia membentuk kerajaan dan membentuk 10 keluarga agung. Namun, 2 dari pejuang yang naik bersama Jahart tidak setuju atas keputusan itu. Untuk cerita Jahart dan 12 Great Warriors akan gue ceritakan di lain video. Namun gue akan menyebutkan nama-nama dari 12 Great Warriors yang naik bersama Jahart. Yaitu, yang pertama ada Arihan sebagai pemimpin dari keluarga Ari. Yang kedua, Arihon sebagai kepala keluarga Arye. Perlu diingat bahwa keluarga Ari dan Arye itu berbeda. Yang ketiga, ada Eurasia Blossom sebagai kepala keluarga Eurasia. Lalu yang keempat, ada Grace Arlene. Dia adalah salah satu orang yang menentang atas keputusan Jahart. Dia juga disebut sebagai ibu dari BAM ke-25. Lalu yang kelima ada Hayurin sebagai kepala keluarga dari H. Yang keenam, ada Hendolok Bloodmother sebagai kepala keluarga dari keluarga Hendolok. Lalu yang ketujuh ada Kun Edwan sebagai kepala keluarga dari keluarga Kun. Lalu yang kedelapan ada kepala keluarga Lopobia. Untuk kepala keluarga ini belum ada informasi atas nama kepala keluarga ini. Lalu yang kesembilan ada Pau Bidau Gusteng sebagai kepala keluarga Pau Bidau. Yang 10 ada Tupiere sebagai kepala keluarga Tupiere. Lalu yang ke-11 ada Vi bersama Grace yang menentang keputusan Jahart. Dia juga dikabarkan sebagai ayah dari BAM ke-25. Lalu yang ke-12 ada Yeon Hana sebagai kepala keluarga dari Yeon. Itulah 12 Great Warriors yang naik bersama Jahart. Mereka termasuk orang pertama yang membuka pintu menara. Oleh karena itu mereka disebut sebagai irregular. Lalu selain mereka ada lagi irregular yang paling terkuat di menara, yaitu Pantaminum. Pantaminum ini memiliki ranking 1 dalam menara. Dia disebut sebagai yang terkuat dalam menara. Kehadiran ini sebagai Axis dalam cerita Tower of God. Axis itu sendiri berperan sebagai dewa, atau bisa dibilang bahwa Pantaminum ini adalah penulis cerita itu sendiri, atau author. Bahkan jika dia mau, dia bisa mengubah suatu kejadian, atau bahkan malah menghapusnya. Kebayangkan kalau gitu seberapa kuat si Pantaminum ini. Jika kalian tahu bahwa Marvel mempunyai The One Above All sebagai Axis dalam universe-nya, dan juga The Prescient sebagai Axis dalam universe DC Comics, Pantaminum adalah Axis dalam universe Tower of God, yang berarti mempunyai otoritas tertinggi pada cerita ini. Kekuatannya jika dibandingkan dengan orang biasa, Pantaminum setara dengan dewa, yang berarti Pantaminum hanya bisa dikalahkan oleh Axis yang lebih kuat. Tetapi Siu berkata bahwa Pantaminum adalah Axis yang paling kuat dalam universe ini. Sebenarnya Pantaminum sendiri itu adalah karakter yang berasal dari komik lain yang diciptakan oleh Siu sebelum membuat Tower of God. Namun manhwa itu sendiri belum dilanjutkan lagi, dan kemungkinan akan dilanjutkan kembali setelah cerita Tower of God. Pantaminum ini disebutkan pertama kali pada season 1 chapter 57. Dia ceritakan bahwa Pantaminum ini datang ke istana Jahart dan mengobrak-abrik serta menewaskan bangsawan dan pelayan Jahart yang ada, di mana status mereka saat itu adalah High Ranker. Pantaminum akhirnya bertemu dengan Jahart dan langsung hilang seketika. Seperti dia ingin memberi pesan kepada Jahart bahwa di atas langit masih ada langit. Karena kedatangannya dan kepergiannya secara tiba-tiba, oleh karena itu dia mendapat sebutan sebagai The Riddle, yang berarti penuh teka-teki. Namun keberadaannya kini diyakini bahwa dia berada pada lantai 135, di mana Jahart mengunci tempat itu. Untuk kekuatannya dan kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Setelah kita mendengar cerita Pantaminum ini dan posisinya sebagai top 1 dalam menara, pastinya dia memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat absurd. Walaupun gue sendiri belum tahu apa aja yang bisa dilakukan Pantaminum dalam pertarungan. Namun sayangnya Siu berkata bahwa Pantaminum tidak akan muncul dalam cerita Tower of God. Selanjutnya, irregular yang diturunkan rankingnya oleh Pantaminum, yaitu Enryu. Yap, sesuai dari namanya bahwa channel ini gue ambil dari nama The Red Tower 1 ini, yaitu Enryu. Enryu adalah irregular yang masuk pertama kali pada saat kerajaan Jahart. Dia juga salah satu karakter yang misterius selain Pantaminum. Sebelum Pantaminum masuk dan mengobrol aplikasi Jahart, Enryu berada pada posisi 1, namun setelah kejadian itu tergeser menjadi posisi kedua. Walaupun masih banyak perdebatan mana yang terkuat di antara Enryu dan Pantaminum. Namun Siu mengkonfirmasi bahwa Pantaminum adalah Axis, dan Enryu bukan. Walaupun Enryu mencetak sejarah satu-satunya orang yang sudah membunuh administrator. Bahkan Raja Menara yang sekarang pun dengan seluruh kekuatannya, belum tentu bisa membunuh administrator. Lalu Enryu ini mempunyai penampilan rambut warna merah. Dari rumor yang beredar, dia juga mempunyai mata yang berwarna merah. Namun sebutan Red Tower ini bukan semata-mata karena penampilan dia berwarna merah. Enryu mendapat sebutan The Red Tower dikarenakan pada saat kehadirannya, Shinsu yang ada di sana berubah menjadi warna merah, tanpa alasan yang jelas. Jadi debut Enryu pertama kali dimulai saat keberadaannya membumi hanguskan lantai ke-43, atau sekarang disebut sebagai lantai kematian. Kenapa gue bilang membumi hanguskan? Karena saat itu Enryu berhasil mengguncangkan menara dengan membunuh administrator pada lantai itu.
Dan perlu gue ingatkan kembali bahwa Jahar pun dengan seluruh kekuatannya, belum tentu dia bisa membunuh administrator. Saat itu Andrew marah karena Jahar menjadikan lantai tersebut sebagai tempat penyembahan bagi para pengikutnya. Alih-alih Jahar melakukan itu bukan karena hanya untuk menyombongkan dirinya. Namun sebelumnya lantai itu adalah lantai di mana Arlene, Grace, dan Vi bersembunyi setelah kegagalannya dalam Civil War. Selain tempat persembunyiannya, tempat ini juga sebagai tempat Arlene melahirkan anaknya. Jahat yang saat itu terbakar rasa api cemburu karena Arlene lebih memilih Vi. Lalu dia mencari mereka dan setelah tahu mereka mempunyai anak, Jahat langsung membunuh anak itu di depan mata mereka. Dan untuk menyinggung mereka, akhirnya Jahat membuat lantai itu sebagai lantai penyembahannya. Andrew yang marah dan kesal karena kelakuan pengikut Jahat yang berlebihan, datang ke lantai itu dengan penuh percaya diri dan berkata bahwa mereka yang mengikuti raja palsu akan dihancurkan. Lalu setelah itu terjadilah perang besar-besaran antara pengikut Jahat dan Andrew. Administrator lantai itu yang geram melihat kelakuan Andrew tidak tinggal diam. Dia langsung keluar dan menghadapi Andrew. Namun sang administrator saja bukan tandingan dari si rambut merah ini. Andrew dengan mudahnya mengontrol Shinsu saat itu yang sangat bertentangan dengan peraturan menara. Lalu Andrew dengan mudahnya memotong pala sang administrator. Dan saat itulah Andrew mendapatkan penghargaan sebagai pembunuh sang administrator. Menurut saksi mata yang ada saat itu, dia berhasil merekam kejadian itu menggunakan lighthouse-nya. Dia berkata bahwa Andrew telah memecahkan rekor dalam menara, yaitu mengontrol ribuan bank saat itu. Bahkan dalam perhitungannya, bank yang dikendalikan oleh Andrew melebihi dari 9.000 bank. Dari info yang tadi gue sebutin bahwa Andrew sudah memecahkan rekor beberapa kali. Mulai dari satu-satunya orang yang pernah membunuh administrator, mengendalikan Shinsu secara bebas, lalu mengendalikan lebih dari 9.000 bank. Bahkan dia bisa menciptakan ribuan tombak dari Shinsu untuk menghujani lantai tersebut. Jika saat itu Guinness World Record sudah ada, gue yakin Andrew akan menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan penghargaan lebih dari satu sekaligus. Lalu untuk kemampuan Andrew sendiri sepertinya gue udah hampir sebutin semuanya ya. Mulai dari mengendalikan Shinsu secara gampang, dia bisa membuat lebih dari 9.000 bank, lalu membuat ribuan tombak dari Shinsu. Bahkan Leloro juga pernah berkata bahwa Andrew bisa membuat hidupan dari Shinsu-nya. Wow, jika diibaratkan dengan sebuah game, Andrew adalah karakter dengan OP maksimal ditambah dengan cheat. Selain dengan mudah mengendalikan Shinsu, Andrew juga dapat terbang bebas dengan kecepatan tingginya. Inilah yang dapat memudahkan dia untuk dapat menyerang dari sudut manapun. Lalu setelah kejadian ini, ditemukan bahwa terdapat jarum yang besar di belakang mayat sang administrator. Dipercaya jarum inilah yang membunuh sang administrator, dan Fook menamainya sebagai jarum untuk membunuh sang raja. Salah satu benda penting yang ada di cerita Tower of God. Karena ini Andrew diyakini sebagai Messenger of God that delivered Thorn into the Tower. Singkatnya, kurir. Nah, kita lihat kan saking OP-nya nih karakter sebutannya banyak banget. Tapi sayangnya, Xiu berkata bahwa Andrew bukan termasuk asis dalam cerita ini. Namun gue mempunyai pendapat jika Andrew sebagai pembawa pesan dari dewa, apakah Andrew membawa pesan yang disuruh oleh Pantaminum? Lalu selanjutnya, Irregular satu ini mempunyai gaya seorang hip-hopper, yaitu Urek Mazino. Urek mempunyai ciri-ciri sering menggunakan topi, dan mempunyai ciri khas di bagian punggungnya, yaitu memiliki tato, yang tertuliskan namanya sendiri, dan sebuah simbol pohon bersayap, atau bisa kita bilang sebagai simbol World High Song. Salah satu organisasi yang bahkan ditakuti oleh 10 keluarga agung. Meskipun gaya sesungguhnya lebih mirip seorang rapper yang kita kenal yaitu Eminem, namun gue lebih cocok menyebut dia sebagai hip-hopper. Urek sendiri sering disebut sebagai Ray Barakuda, yang dimana itu mengacu pada gaya bertarungnya si Urek ini. Urek adalah ranker dengan peringkat keempat saat ini, di bawah posisi sang raja. Urek ini tidak terima jika posisinya berada pada nomor 4. Dia sering membandingkan dirinya dengan Pantaminum. Bahkan ada rumor bahwa tujuan Urek masuk ke dalam menara adalah untuk mencari dan mengalahkan Pantaminum. Tapi itu masih rumor ya guys. Untuk kekuatan si hip hop ini gak perlu diragukan lagi, karena dia hanya membutuhkan waktu 50 tahun untuk menjadi seorang ranker. Bayangkan, di mana orang normal untuk menjadi ranker butuh ratusan tahun bahkan bisa lebih dari 500 tahun. Hal ini membuat dia menjadi orang tercepat yang menaiki menara. Selama perjalanannya menaiki menara, Urek bertemu dengan kepala keluarga Arie di lantai 100, yaitu Arihon. Arihon memberikan tes kepada Urek untuk bertahan dari serangannya selama 10 menit. Namun si cowok hip hop ini malah memilih untuk bertarung melawan si jago pedang ini. Dan alhasil, Arihon pun kalah. Dan Urek menggeserkan posisi Arihon dari ranking 4 terkuat di menara menjadi rank 5 di menara. Setelah dia melewati tes dari Arihon dan menjadi seorang ranker, sebagai hadiahnya dia meminta untuk menguasai lantai ke-77. Lalu Urek memberikan lantai itu ke sahabatnya yaitu Baek Ryun. Walaupun mempunyai kekuatan yang overpower juga, Urek ini tidak tertarik untuk membunuh Jahar. Dia lebih tertarik dengan apa yang dirumorkan tentang sebuah tempat yang ada di luar menara. Dari ketiga irregular tadi, Pantaminum, Andrew, dan Urek, itulah mengapa irregular menjadi simbol ketakutan dalam menara. Lalu selain Jahar dan 12 Great Warriors, juga ketiga irregular tadi, masih ada lagi irregular yang statusnya masih sebagai regular. Sebelum itu gue mau menjelaskan lagi bahwa seorang irregular bukan berarti tidak akan menjadi seorang regular.
Regular di sini mengacu pada ranking dia saat menaiki menara, sebelum dia mencapai lantai ke 134 atau menjadi ranker. Lalu gue akan lanjut ke irregular yang selanjutnya. Pasti kalian tahu yang satu ini, yaitu tokoh utama dari Tower of God. Maksud gue BAM ke-25. Kalian pasti udah tahu karakter yang satu ini. BAM mulai menaiki menara dan membuka pintunya sendiri saat sedang mengejar wanita yang bernama Rachel. Karena itulah dia bisa menjadi seorang irregular. Kemampuannya sendiri untuk sekarang masih jauh dibanding irregular yang lainnya. Bahkan masih sangat jauh untuk dapat membunuh Jahat sang raja. Dikarenakan dari tempat BAM berasal, BAM belum pernah sama sekali bertarung atau mengenal apa itu Shinsu. Bahkan bisa dikatakan, BAM belum tentu pernah membunuh seekor nyamuk pun. Namun kejeniusannya ini sudah terlihat saat dari awal BAM mengendalikan Shinsu. Bahwa seorang ranker dan selaku pembunuh dari kerajaan Jahat yaitu Lo Po Biaren mengakui dan berkata, ia baru bisa menguasai bank pertamanya setelah 2 tahun belajar. Namun BAM yang baru pertama kali belajar dan melihat bank seperti apa, langsung bisa mempraktekannya. BAM juga mempunyai kekebalan terhadap Shinsu, dan BAM juga dapat mengontrol Shinsu tanpa persetujuan administrator. Sama yang dilakukan oleh Andrew. Perlu kalian tahu bahwa saat season 1 BAM menemui administrator untuk dapat membuat kontrak agar bisa mengendalikan Shinsu. Yang dilakukan BAM ini sebenarnya bukan kontrak, melainkan pembatasan kekuatan. Karena administrator sendiri tahu bahwa kekuatan BAM saat itu sangatlah luar biasa. Dikatakan bahwa BAM merupakan anak dari Vi dan Arlene Grace yang sudah dibunuh oleh Jahat. Yang kemudian Arlene melakukan kontrak terhadap dewa di luar menara untuk dapat menukar nyawanya dengan anaknya itu, lalu membuat BAM sebagai orang yang akan membunuh Jahat. Sehingga Fook dan Gusteng percaya bahwa BAM adalah orang yang akan membunuh Jahat. Untuk sekarang BAM masih menjadi regular dengan rank C, namun kabar terakhir BAM membuktikan dirinya dengan mengalahkan seorang ranker, yang mana dia mencetak sejarah melewati rekor dari Adori Jahat dapat mengalahkan ranker pada saat posisinya sebagai regular rank A. Sepertinya gue lihat para irregular ini suka sekali untuk mencetak rekor ya. Lalu irregular yang dikonfirmasi terakhir, yaitu ada Rachel. Wanita berambut kuning ini adalah alasan BAM pertama kali naik menara. Karakter satu ini bisa dibilang mempunyai banyak haters, karena kalian pasti tahu apa aja yang dilakuin Rachel selama ini. Namun Siu telah mengkonfirmasi bahwa Rachel adalah salah satu tokoh protagonis dalam cerita ini. Ingat ya, bukan antagonis, tapi protagonis. Rachel ini diketahui bahwa dia karakter yang pertama kali kita lihat membuka pintu menaranya sendiri. Dari dugaan gue adalah kenapa Rachel bisa menjadi seorang irregular, karena suatu kesengajaan agar BAM juga ikut membuka pintunya sendiri. Coba kalian bayangkan, jika Rachel tidak ingin melihat bintang-bintang dan menaiki menara, pastinya cerita Tower of God tidak mungkin sampai sekarang. Untuk kekuatannya sendiri bisa dibilang dibanding irregular lainnya, hanya Rachel yang belum terlihat atau mempunyai kemampuan yang khusus yang dapat ditakuti. Namun satu hal yang Rachel punya, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar percaya dan membantunya menaiki menara. Rachel ini diperkirakan mempunyai suatu hubungan dengan Arlene Grace. Lalu Rachel juga memiliki buku harian dari Arlene Grace. Entah bagaimana dia mendapatkannya. Dari buku harian yang dimiliki Rachel ini, dia menjadi orang yang banyak tahu tentang menara. Dan bukan hanya itu, Rachel justru yakin bahwa dia adalah orang yang diramakan untuk membunuh sang raja menara. Oleh karena itu gue yakin alasan sebenarnya Rachel untuk menaiki menara bukan hanya untuk melihat bintang-bintang. Namun ada hal lain yang masih disembunyikan. Oke, berarti irregular yang sudah dikonfirmasi saat ini berjumlah 18 orang. Namun gue mau menambahkan satu orang lagi berdasarkan teori gue sendiri. Satu orang yang menurut gue irregular namun belum dapat dikonfirmasi dari Siu, yaitu Ark Hyung. Jika kalian sudah menonton video gue yang berjudul tentang pembahasan Tower of God Ark Hyung, kalian akan tahu kenapa gue menyebut dia sebagai irregular. Namun gue akan sebutin beberapa poin kenapa gue menduga Ark Hyung sebagai irregular. Pertama, pada season 3 Ark Hyung kembali memunculkan dirinya dan dia menggunakan satu jurus yang hanya bisa dipakai oleh irregular, yaitu Black Hole Spear. Kedua, dalam percakapan Kun dengan Leloro pada season 1, bahwa Kun menyebutkan Ark Hyung sebagai irregular. Untuk alasan dan teori-teori lainnya, kalian bisa nonton di video gue di pembahasan Tower of God Ark Hyung. Oke, sekian penjelasan gue tentang regular dan irregular, juga nama-nama irregular yang sudah dikonfirmasi oleh Siu. Jika kalian mempunyai pendapat lain soal video gue kali ini, kalian boleh komentar dan berikan pendapat kalian seputar Tower of God. Thank you yang udah menonton, dan tunggu terus video seputar Tower of God di Andrew Channel. Bye-bye.